Shalom, selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Kejadian 41 ayat 33 sampai 36 dengan judul renungan Plan the Future. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun bertindak untuk menempatkan pengawas-pengawas atas negeri ini dan selama 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini tidak binasa karena kelaparan itu. Saudara, dalam bagian terakhir dalam kisah tentang Yusuf yang menafsirkan mimpi Firaun, kita dapat melihat bagaimana Yusuf memberikan nasihat kepada Firaun berkaitan dengan mimpi yang telah ditafsirkannya. Nasihat tersebut adalah, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberikannya kuasa atas tanah Mesir. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 33. Penguasa tersebut kemudian akan mengkoordinasi para pengawas yang ditempatkan di berbagai daerah untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah dan menyimpannya dalam lumbung-lumbung. Tujuannya adalah agar Mesir tidak binasa karena kelaparan. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 34 sampai 36. Beberapa ahli perjanjian lama menggambarkan nasihat Yusuf sebagai pembangunan gudang-gudang makanan untuk tempat menyimpan gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya. Persediaan makanan ini akan dikumpulkan ketika Mesir mengalami masa kelimpahan selama 7 tahun sebagai persiapan untuk 7 tahun masa kelaparan yang akan melanda seluruh negeri, seperti mimpi Firaun dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai 32. Saudara, Yusuf bertindak secara bijaksana dengan mempersiapkan diri saat Mesir akan menghadapi masa-masa sulit setelah berada dalam masa kelimpahan. Hal ini mengajarkan kita untuk juga memikirkan dan mempersiapkan masa depan dengan baik. Rencana masa depan yang kita susun tidak hanya berkaitan dengan memikirkan dan merencanakan karir yang akan kita tekuni dengan baik, memikirkan pendidikan lanjutan mungkin yang akan kita ikuti, perencanaan keuangan untuk persiapan dana pendidikan anak, kesehatan, liburan, dana pensiun, dan lain sebagainya, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa terburuk dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita. Seperti misalnya sakit penyakit, bencana alam, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Saudara, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit, tidak terduga, dan lain sebagainya, bukan berarti kita berpikir negatif tentang masa depan. Tetapi sebenarnya merupakan kebijaksanaan dalam mengatur apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika masa-masa sulit terjadi, kita telah siap menghadapinya. Selain itu, sikap merencanakan masa depan juga merupakan bentuk kepercayaan kepada Allah yang akan memelihara kehidupan kita, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Dengan demikian, kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita seharusnya dapat kita kelola dengan baik dan bijaksana. Jangan sia-siakan kehidupan dengan cara menjalaninya dengan sembarangan dan tanpa perencanaan yang matang. Mari, mintalah kebijaksanaan kepada Allah untuk dapat merencanakan masa depan dengan bijaksana, sehingga kita dapat memiliki masa depan terbaik yang telah Allah rancangkan bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita merencanakan masa depan kita dengan hati-hati dan bijaksana? Jika belum, maka datanglah kepada Allah dan mintalah agar Allah memberikan kepada kita kebijaksanaan dalam mempersiapkan masa depan kita.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Mari berikan kepada kami hati yang bijaksana Tuhan, untuk kami bisa mengatur apa yang sudah Allah berikan kepada kami dengan bijaksana Tuhan. Mengatur, memanage keuangan kami, memanage kesehatan kami Tuhan. Waktu yang Allah berikan kepada kami, talenta juga yang Allah berikan kepada kami Tuhan, dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan-Mu Tuhan. Dan perencanaan masa depan ini juga merupakan wujud iman kami, bahwa Engkau Allah yang sudah merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Kau juga yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.